Saya sih kayaknya tetap stay dulu di Ohio ya. Karena di Ohio itu kan saya lihat apa ya, minimal wage-nya salary itu lumayan gitu ya. Maksudnya standarnya tuh lumayan. Terus kedua living cost-nya nggak terlalu gede gitu ya. Nggak terlalu gede. Jadi saya juga kan sekarang udah punya dua job gitu kan di sini, part time sama sama job yang full time. Jadi saya bekerja dua perusahaan. Karena saya masih single gitu kan, ibaratnya di sini kan single, jadi saya udah kerja aja waktunya daripada diem kan. Jadi kerja gitu. Nah, ya jadi saya mau mungkin sampai nanti lihat sampai 2 tahun kemudian kalau udah mencukupi tabungannya gitu kan ya, baru saya pindah state gitu. Nah, pindah state itu nanti saya baru cari tempat yang benar-benar nyaman buat saya kerja, istri juga bisa kerja, atau nanti anak juga sekolah bagus gitu ya. Nah, jadi mengenai green card sendiri, manfaatnya itu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, yaitu dengan memiliki green card, anak-anak kita bisa menikmati free education di negara tersebut, di sekolah publik ya. Nah, kemudian kita bebas untuk bekerja di pekerjaan manapun. Jadi tidak terbatas dengan pekerjaan unskilled aja. Unskilled itu adalah sebagai batu loncatan kita untuk mendapatkan green card-nya. Setelah itu, kita bisa bekerja dimanapun. Oke. Nah, untuk healthcare access, kita juga mendapatkan kebebasan untuk menikmati healthcare yang disediakan oleh government. Dan tentunya itu murah. Di sana udah pernah ketemu orang Indonesia, Pak, selama ini di Ohio? Banyak? Saya selama tiba di sini kurang lebih ada 3 bulan ya. 3 bulanan itu saya ketemu orang Indonesia tuh nggak ketemu sama sekali. Oh, Orang masa? Asia Ohio? itu dibilang bisa dihitung jari lah ya. Dihitung Hmm. berapa kali bertemu lah. Jarang sekali. Karena kan saya posisinya kan di Ohio. Nah, di Ya, Ohio itu kan kotanya kan kota Worcester. Jadi bukan kota kayak Semarang gitu, kayak Jakarta. Jadi ya, ya, kotanya pinggiran lagi, lebih kota kecil. ya. Nah, di situ itu eh, nggak ada orang Indonesia. Waktu saya ke kota gede kayak Jakarta, waktu saya ke Asian Market, baru pertama kalinya ketemu orang Indonesia. Itu negur saya, Bapak dari Oh, Indonesia ya? Iya, saya bilang. ya, Oh, Bapak dari Indonesia, jadi kenalan gitu kan. ya, 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 itu di ya, Cleveland sih. Di Cleveland jadi kota gede ya, ya. gitu. Itu berapa jam dari kota besarnya, Kurang Pak lebih Yohanes? 58 menit, 55 sampai 58 menit. Satu Hampir jam 1 jam. drive ya? Satu jam drive ya? Iya, iya. Oh, oke. Nah, apa suasananya kotanya gimana, Pak? Maksudnya Wah, penduduknya enak ya. sekitar Nyaman lah, nyaman ya. nyaman ya? Pokoknya beda banget sama Indonesia, Amerika tuh. Beda Oh, banget bedanya di apa? budayanya, Nah, ini beda menarik nih. ya. Bedanya Tata kira-kira caranya, sedikit tata sedikit keramanya tuh spoiler. beda banget. Bro NC, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Andrew Tris di Maple sama Maple Corp ya. Saat ini saya sedikit aja memberikan informasi. Oh, kita juga ada info session di minggu depan tanggal 21 Juli ya. Kali ini kita bahas studi ke Spain. Nah, ini ada salah satu uni namanya C3S ya. Nanti kita akan bahas kupas mengenai C3S itu seperti apa, studinya seperti apa, kehidupannya seperti apa di Spain. Keep keep stay tune ya di Instagram Maple Corp maupun di YouTube. Kita juga ada YouTube channel namanya Maple Corp channel ya, Bro and Sis. Nah, sekarang ini malam ini saya kedatangan tamu nih khusus. Jadi disclaimer dulu ya, Bro and Sis, Pak Yohanes ini akan memberikan sharing ya
akan memberikan sharing mengenai program EB3 to Green Card, EB3 Green Card untuk USA. Nah, Pak Yohanes kebetulan membawa serta keluarganya di Amerika juga, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk itu Pak Yohanes ini bukan klien dari Maple Corp ataupun dari ISI IMI. Nah, ISI ini saya kenalin juga Mbak Lydia yang foundernya langsung dari ISI IMI. Selamat malam, good night, Mbak Lydia. Malam, Pak. Malam semua. Hai. Glad to say. Hai, Ibu. Apa kabar kepada Mbak Lydia yang akan memberikan informasi mengenai apa sih EB3 itu. Nah, teman-teman nanti juga bisa tahu ya lebih jelas, nanti lebih clear gitu, apa sih EB3 ini, programnya apa, dan kenapa Pak Yohanes bisa sampai ke Amerika, seperti itu ya. Nah, nanti ada Q&A, Bro Ensis bisa tulis pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti. Semoga Pak Yohanes juga bisa menjawabnya, gitu ya. Nah, untuk program EB3 sendiri, mungkin saya serahkan pada Mbak Lydia untuk menjelaskan apa sih program EB3 ini, gitu ya. Saya langsung aja gitu, langsung ke Mbak Lydia. Silakan Mbak Lydia. Selamat malam. Oke, makasih ya Pak Andrew. Sama-sama Mbak Lydia. Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih udah hadir di acara di webinar kita saat ini. Ini udah mulai rame ya yang datang ya? Ya, betul. Nah, halo Pak Yohanes. Pak Yohanes masih sana kah? Ya, dengar ya. ya. Oke. Ya, masih. Suara silakan. saya cukup kedengeran ya? Cukup jelas. Jadi di sini kita cuma punya waktu kayaknya cuma 1 jam ya. Jadi saya akan coba mencoba sepadat mungkin untuk penjelasan EB3-nya, karena memang kita di sini jarang-jarang bisa mengundang Pak Yohanes atau salah satu dari EB3 Green Card holder yang memang sudah ada di USA, karena EB3 sendiri juga belum terlalu lama masuk Indonesia, mungkin sekitar 4-5 tahun gitu kan ya, dan juga masih banyak yang belum mengetahui EB3 gitu. Tapi sebelumnya saya udah pernah membawakan di webinar di Maple juga sebelumnya, mungkin nanti bisa dicek juga di YouTube-nya Maple Corp, penjelasan mengenai EB3 lebih detailnya. Oke. Saya coba sharing screen dulu ya. Nah, screen saya udah cukup udah muncul Pak? Udah ya? Oke. Nah, jadi kita ini Easy ini kita adalah perusahaan corporate dari Indonesia. Kita berdiri di tahun 2021. Nah, jadi kita berfokus pada immigration visa. Nah, jadi visa itu kan banyak jenisnya, ada non-imigran dan ada imigran visa. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Nah, jadi kita adalah perusahaan yang berfokus pada immigration visa service. Oke. Nah, tim kita di balik Easy ini siapa sih gitu ya? Jadi ini saya sebagai founder. Saya sudah berada di industri ini selama 6 tahun. Sebelumnya kita menangani permanent residence ke hampir ke 20 negara, 15 ke 20 negara. Jadi baik itu melalui investasi, jadi pembelian properti, atau menolong para investor ataupun entrepreneur yang mau set up bisnis di luar dan bisa mendapatkan green card ataupun permanent residence-nya. Oke. Nah, kemudian tim kita yang lain adalah Prima. Dia adalah CMO kita. Dia cukup terkenal di dunia marketing digital dan memiliki atau memenangkan banyak. Oke. Nah, berikutnya adalah Christian Dominic. Ini adalah salah satu partner kita yang berasal dari Kanada, dan dia di Kanada, dia bekerja banyak membantu sebagai mentor, sebagai coach, dan membantu banyak perusahaan-perusahaan startup secara global.
Oke. Nah, dan dia di sini adalah sebagai CEO. Jadi dialah yang membantu kita untuk mengembangkan Easy ini ke dunia internasional. Karena fokus kita bukan cuma Indonesia. Nah, service kita apa aja sih? Nah, untuk saat ini kita menangani Kanada, USA, terus ada Greece, Spain, Australia, terus Indonesia pasti harus karena kita di Indonesia. Nah, terus konsultasi bisnis, marketing, dan sebagainya yang bisa mensupport para entrepreneur ataupun para mereka yang ingin mencari pekerjaan di luar. Nah, jadi kita hari ini kita fokus di EB3 Green Card-nya aja. Nah, ada yang sudah pernah mendengar tentang EB3 Green Card? Green Card pasti sudah banyak yang mendengar ya. Tapi mengenai EB3 ini sudah pernah ada yang mendengar belum? Atau sudah ada yang pernah tahu? Nah, jadi mengenai Green Card sendiri, manfaatnya itu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar, yaitu dengan memiliki Green Card, anak-anak kita bisa menikmati free education di negara tersebut, di sekolah publik ya. Nah, kemudian kita bebas untuk bekerja di pekerjaan manapun. Jadi tidak terbatas dengan pekerjaan unskilled aja. Unskilled itu adalah sebagai batu loncatan kita untuk mendapatkan green card-nya. Setelah itu, kita bisa bekerja dimanapun. Oke. Nah, untuk healthcare access, kita juga mendapatkan kebebasan untuk menikmati healthcare yang disediakan oleh government. Dan tentunya itu murah. Nah, nanti itu bisa kita tanyakan kepada Pak Yohanes juga, apakah memang benar murah, gitu kan ya. Nah, kemudian kita akan bahas untuk visa-visa. Nah, visa itu identik dengan temporary visa. Temporary visa itu adalah turis visa, student visa, work visa, itu semua temporary visa. Jadi itu adalah non-immigrant visa. Nah, immigrant visa adalah permanent residence dan green card. Permanent residence itu biasanya masa berlakunya adalah 5 tahun. Green card sendiri masa berlakunya adalah 10 tahun. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, ini non-immigrant visa, yaitu tadi visa studi, visa turis, visa kerja, jadi ada exchange investor juga, gitu. Nah, untuk imigran visa adalah melalui employment based petition ataupun family based petition. Jadi bagi mereka yang punya keluarga di sana, gitu kan ya, itu bisa mensponsori. Tapi keluarga juga harus ring pertama ya, nggak bisa yang keluarga jauh banget gitu kan ya, itu nggak bisa. Jadi tetap ada requirement. Ini saya lewatkan yang family base. Nah, kita fokus yang di EB3. Nah, EB3 ini sendiri sebenarnya dia terbagi 3, yaitu untuk skill worker, kemudian ada profesional, dan kemudian yang ketiga adalah other worker. Nah, kita akan fokus di other worker ini. Karena untuk skill worker, untuk profesional, itu memang benar-benar harus keahlian khusus dan membutuhkan training yang panjang, bertahun-tahun di sana, 1 ke 2 tahun. Oke, kita fokus ke other worker ini. Kenapa kita fokus ke other worker? Karena demand-nya tinggi di sana dan mereka juga membutuhkan banyak pekerja unskilled lah kita bilang ya. Nah, apa aja sih requirement-nya? 1, usia minimal 21 ke 45 secara general.
Sebenarnya EB3 ini, dia tidak memiliki requirement usia. Jadi di usia 50, 51, 52 itu bisa, gitu kan ya. Cuma secara ideal adalah di usia 21 ke 45. Oke. Nah, kemudian kita harus juga memiliki kesehatan, menjaga kesehatan kita, berarti dalam arti kita tidak memiliki penyakit yang menular. Terus juga tidak memiliki catatan kriminal. Jadi harus bersih secara criminal record-nya. Nah, enaknya lagi di program EB3 ini, mereka tidak memerlukan adanya tes IELTS karena unskilled. Kecuali tadi yang profesional itu membutuhkan IELTS. Nah, terus keluarga kita bisa ikut nggak kalau kita apply untuk EB3? Bisa. Jadi pasangan kita dan anak-anak kita selama mereka di bawah usia 21 tahun itu mereka bisa ikut. Oke. Nah, prosesnya berapa lama kira-kira untuk green card? Green card itu sendiri mungkin Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah mendengar, green card adalah proses yang tidak sebentar, gitu ya. Untuk studi aja prosesnya juga nggak sebentar. Untuk work permit aja prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi direct green card itu biasanya membutuhkan, kalau dari Indonesia itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 ke 2,5 tahun pengurusannya. Jadi tergantung kita citizen mana, meng-apply dari negara mana, karena itu akan mempengaruhi. Misalnya kita adalah Chinese citizen, itu akan lebih lama. Biasanya sekitar 7 ke 10 tahun. Dari India juga lebih lama, sekitar 7 tahun. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, itu secara general adalah 1,5 ke 2,5 tahun. Oke. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan secara general. Jadi tidak boleh ada criminal record, harus memastikan kita dalam keadaan kesehatan yang baik, dan juga kita memiliki valid visa di tempat di mana kita tinggal saat ini. Misalnya kita sedang bekerja di suatu negara, let's say Australia. Nah, tapi kita bekerja di Australia dengan menggunakan visa turis. Berarti kita nggak akan eligible untuk meng-apply EB3. Karena kita akan pasti meminta visa, paspor, di mana kita tinggal. Izinnya ada nggak? Jadi kalau izinnya tidak sesuai dengan intent kita, purpose kita untuk tinggal di suatu negara, maka kita nggak bisa atau tidak eligible untuk bisa meng-apply visa ini. Dan juga nanti juga harus dijelaskan apakah di 10 tahun terakhir kita pernah bekerja secara ilegal di suatu negara. Nah, itu perlu diinfo ke kita supaya kita bisa mengkomunikasikan sama lawyer kita. Karena untuk semua program EB3, pekerjaannya ini adalah kita bekerja sama dengan recruitment agency di USA dan lawyer di USA. Karena saya bukan lawyer USA. Jadi pengurusan green card itu harus melalui lawyer yang benarnya. Nah, validity dari EB3 ini sendiri adalah 10 tahun, jadi berbeda dengan permanent residence yang lain. Tapi setelah nanti, let's say, 5 tahun tinggal di USA secara continuously, ini bisa di-convert langsung ke citizen, tanpa menunggu sampai 10 tahun. Nah, setelah nanti kita jadi citizen, maka kita nggak perlu renew lagi untuk green card-nya, ya. Ini tadi keuntungan-keuntungan meng-apply melalui jalur EB3 ini. Jadi ya tidak ada requirement untuk education tertentu, misalnya harus bachelor, master, nggak ada. Terus karena ini employment based green card, jadi memang direct ya. Dan setiap employer juga itu akan melalui audit. Mereka akan diaudit, jadi mereka adalah employer yang legit. Jadi di sini tidak akan ada human trafficking, itu nggak ada.
Nah, kemudian easy process iya dari klien secara point of view dari klien, yaitu mereka memang tidak terlalu banyak melakukan persiapan kecuali dokumen. Jadi karena tidak ada persiapan IELTS tadi, karena IELTS biasanya cukup memakan waktu yang lama, sekitar maybe 1 tahun, kadang 6 bulan gitu. Nah juga low risk. Kenapa low risk? Karena once di approve gitu kan ya kita udah pegang green card, kita nggak cari jalur lagi di sana untuk gimana sih untuk mendapatkan green card gitu loh. Nah terus ya transparency whole family ya. Nah, ini tadi adalah requirement untuk employer-nya, di mana employer tadi saya sudah sebutkan juga, mereka akan diperiksa oleh Department of Labor USA. Jadi mereka akan diaudit apakah mereka bisa untuk meng-hire kita, apakah mereka bisa untuk membayarkan salary kita, seterusnya gitu kan ya. Terus track record mereka gimana di belakang? Mereka pernah nggak menerlantarkan employee. Nah, itu semua akan dilihat. Dan yang mengaudit adalah Department of Labor USA atau kalau di Indonesia Departemen Ketenagakerjaan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pekerjaan-pekerjaannya. Jadi pekerjaan di sana itu yang tinggi permintaannya saat ini adalah misalnya caregiver. Caregiver itu untuk senior. Dan kemudian di warehouse, jadi food packaging, food processing, ya rata-rata di warehouse. Oke, jadi sebenarnya lawyer kita juga memegang banyak list occupation, itu sekitar 100-an. Ya, jadi nanti kita akan menjelaskan lebih detail gitu. Sewaktu Bapak dan Ibu ada yang ingin berkonsultasi, nanti bisa hubungin Maple Corp, Pak Andrew atau Pak Iwan. Nah, agar kita bisa berkonsultasi, di situ saya akan jelaskan lebih detail untuk pekerjaan-pekerjaannya, daerahnya di mana aja, state-nya di mana aja, terus salary-nya, terus benefit-benefit yang lain, insurance-nya. Nah, berapa lama sih kita harus bekerja sebenarnya di employer ini? Gitu. Apakah kita membutuhkan waktu misalnya selamanya kita bekerja di situ? Gitu, itu enggak. Jadi itu cukup minimal 1 tahun aja. Setelah 1 tahun kita mau pindah ke pekerjaan yang lainnya, employer yang lainnya, itu bisa. Oke, ini sistem education di USA. Nah, ini persyaratan aplikasinya secara umum, itu ID card kita, pasport, terus nanti ada birth certificate, marital status, kalau mereka yang sudah married. Tapi kalau yang belum married, nggak usah, gitu kan ya. Education certificate tetap harus disediakan. Jadi nanti tulisnya juga akan kita berikan. Nah, ini adalah contoh-contoh green card. Namanya dari EB3 sekarang ke EW3. EW4 dan EW5 itu adalah untuk pasangan dan untuk dependent, jadi untuk anak-anak. Nah, kita masuk ke harganya. Berapa sih price-nya untuk green card USA melalui EB3? Nah, jadi prosesnya tadi saya sudah sebutkan sekitar 1,5 ke 2,5 tahun. Tergantung banyaknya kuota yang masuk di sana di imigrasi. Ini adalah term pembayarannya. Jadi 3 times payment dengan pembayaran pertama di 10.000, pembayaran kedua nanti pas pengurusan I-140 approval. Ini biasanya 1 tahun setelah pembayaran pertama. Nah, kemudian pembayaran yang terakhir adalah 6.700, itu sewaktu kita mau mensubmit case-nya untuk mendapatkan panggilan interview dari embassy. Oke, jadi tetap dia per progress, ada progresnya. Jadi nggak bayar langsung di depan. Oke, semua biaya-biaya ini di luar government fee.
Jadi mau single, mau satu family, biayanya tetap sama. Yang membedakan nanti adalah biaya visa aja, biaya government. Oke, nah, ini untuk detail biaya visanya. I-140, terus ada I-485 ini adalah mereka yang mengapply EB3 nanti dari dalam USA. Jadi misalnya di sini ada yang memang sudah berencana untuk studi di USA, nah nanti setelah studi itu bisa apply lewat EB3 ini. Jadi petisinya nanti kita pakai petisi I-485. Oke. Nah, sampai situ ada yang kurang jelas nggak ya, Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan ya. Silakan bertanya, Bu Ensis, kalau ada yang bingung. Nggak ada pertanyaan ya? Saya mau Jelas. tanya dong, Bu. Oh, boleh, boleh. Namanya siapa? Nah, Silakan. nama saya Yeni. Saya mau tanya. Nah, saya kan pernah ikut ini ya, apa? Itu apa? Dari EB3-nya other agency pernah ikut ya. Itu apa? Kata dia itu kalau misalkan ada kegagalan di employer kan bisa gagal kan untuk apa habis masukkan I-140 itu. Nah, kalau di other agency itu nggak ada refund policy-nya, tapi kalau gagal bisa di-apply-kan ulang tanpa extra cost. Nah, kalau di Bu Lydia gimana ya? Apa Ya, ada refund case by policy case, atau Bu. gimana? Gagalnya Oke. karena apa gitu loh. Sebenarnya kegagalan itu jarang terjadi, tapi tetap ada kemungkinan. Apakah dia karena diaudit gitu. Biasanya lawyer akan mencarikan job yang lain lagi. Jadi tergantung mereka berapa banyak koneksinya mereka sama employer-employer di sana, rekrutmen agency di sana. Karena employer pun nggak akan berhubungan langsung dengan klien. Mereka sudah menyerahkan semuanya itu sama si rekrutmen agency. Nah, jadi kalau mereka tidak bisa di sini, mereka biasanya akan mencarikan yang lain. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi Makanya kita memang di butuh ini case by mereka case yang ya. banyak inilah ya koneksinya dan pembukaan juga. Oh, Nah, Oke. oke. kasih Bu. Jelas nggak Ibu? Jelas ya. Karena itu nanti bisa dibahas Ibu. Kalau nanti langsung konsultasi itu kita bisa jelaskan lebih detail. Nah, ini dari Pak Iman, kalau nggak approve apa uang kembali? Bentar Pak, ini ada dari Pak Andri Putra. Oke, ini sudah Harga total Angel biaya. harga itu. Nah, jadi proses expedite proses ini case-nya seperti apa? This Angel. Expedited proses itu bukannya percepatan ya, Bu ya? Jadi bisa lebih cepat gitu kan expedited proses itu. Katanya kalau mau karena itu biasanya diserahkan ke klien. Apakah mereka mau dipercepat atau tidak? Karena kalau kadang kita masukin ke semuanya pun ada juga klien yang keberatan kan. Karena untuk percepatan itu kan harus ada tambahan biaya 2.500 ke imigrasi. Bukan ke kita, tambah itu ke fee imigrasi. ya berarti ya. Tambah oh fee itu ya. jadi nambah fee-nya ke imigrasi USCIS itu ya, Bu ya? Iya, USCIS. Jadi itu tetap nanti case by case. Terus Pak Andri, izin tanya estimasi total biaya jadi berapa ya? 22.700 Pak, 3 term pembayaran sesuai dengan nanti ada sesuai dengan progresnya. Tapi itu di luar semua biaya government. Dengan biaya government tergantung lagi Pak. Satu keluarga berapa orang?
Satu keluarga berapa orang? Apakah Bapak single? Apakah dengan 2 orang anak, 2 orang istri? Nggak mungkin ya. 1 orang istri yang dia mungkin. Nah, apakah dengan 3 orang anak? Jadi itu semua berbeda-beda. Nanti itu bisa lebih detailnya lagi bisa langsung ke Pak Andrew dulu untuk bisa konsultasi dengan kita. Siap. Oke. Kalau nggak di-approve, apa uang kembali? Oke, ini sama seperti pertanyaan Ibu siapa tadi ya yang pertama? Yeni, Bu Yeni. Ibu Yeni yang pertama ya. Nah, jadi case by case kita lihat. Nggak di-approve-nya di level mana, di stage mana, dan karena apa? Apakah karena tadi job offer? Kalau job offer, mereka akan mencarikan pekerjaan yang lain. Makanya di awal kita akan screening dulu. Ini si klien eligible nggak? Pernah bekerja secara ilegal nggak? Ya kan ya? Makanya itu nanti memang benar-benar ya harus konsultasi one on one. Karena itu lebih dalam lagi nanti dibahas. Apakah punya penyakit tertentu misalnya yang menular? Nah, itu kan juga harus dipertimbangkan. Oke. Nah, adakah kemungkinan gagal atau ditolak? Kemungkinan gagal atau ditolak. Kemungkinan itu selalu ada, walaupun kecil. Makanya tadi kita juga kita akan screening di awal dulu. Jadi kalau memang nggak eligible, ya nggak bisa gitu loh. Nanti itu bisa dikonsultasikan gitu loh ya. Nah, kalau untuk IB3 sendiri sebenarnya kuotanya per tahun sekarang tahun ini mungkin 150.000 ke 160.000-an ya dari seluruh dunia. Jadi bukan dari Indonesia aja, itu dari seluruh dunia. Nah, tetap ada case-case yang ditolak itu mungkin sekitar 1.500, 2.000. Oke. Nah, tapi kan kita nggak tahu itu ditolaknya karena apa, gitu loh. Jadi nanti itu kita udah masuk ke proses screening awal, proses kebijakan, kita akan jelaskan semuanya itu nanti di agreement juga ada. Jadi untuk pengajuan green card itu harus ada agreement. Jadi harus ada dasarnya. Karena prosesnya cukup panjang, semuanya itu nanti akan diatur di agreement. Apabila yang bersangkutan sudah di US dan sudah overstay, apakah masih bisa apply? Terus? Ya. Balik dulu. Tergantung overstay-nya nanti 1 tahun kah, 3 tahun kah? Dia nanya free Kalau atau 3 tahun ya berarti 10 tahun ke depan. gitu, Baru boleh apply. Atau enggak, ya kenapa harus ke USA? Kenapa enggak ke negara lain? Gitu loh. Bisa sih, pasti bisa kali ya. Apakah penilaian juga dari rekening koran? Kalau misal rekening koran minus, tapi saya persiapkan dana untuk sebenarnya nggak ada ketentuan kalau untuk USA EB3 itu nggak ada ketentuan harus dipersiapkan duit sekian. Ada cuma bawa anak itu ya. Harus dipersiapkan. Tadi si Casey yang nanya apa? Karena ini akan ditanyakan juga berapa dana yang akan dibawa ke sana. Sorry, ada suara tadi ya. Iya. Terus di ini belum. Oke, ini Pak Ray, 22.700 itu biaya apa aja Bu? Gitu. Suami istri sama Pak. Untuk single dan family biayanya sama 22.700 gitu kan ya. Itu ya udah biaya lawyer, biaya pengurusan. Lawyer kan tidak bekerja sendiri, mereka bekerja bersama banyak dokumen spesialis yang melakukan itu. Jadi pengurusan green card itu membutuhkan tim yang banyak. Mereka juga harus membayar recruitment agency juga. Oke. Untuk spesifik bidang kerjanya apa aja? Nanti bisa kita konsultasi. Oh iya, saya belum telepon Bapak ya. Besok saya call ya Pak ya. Pak Bayu Kusuma. Ya. Selama ini pengalaman berapa banyak yang berhasil? Nah, Green Card EB3 ini kan masuk di Indonesia kita itu mulai di 2019 dulu ya. Jadi belum banyak dari Indonesia. Yang klien saya pribadi itu mungkin 2.
3. Jadi mungkin yang meng-apply dari Indonesia yang lewat EBT ini mungkin 7 orang gitu. Mungkin 7, 8, ada yang masih dalam proses, karena prosesnya itu cukup panjang. 2019 masuk, sekarang 2021. Ya. Mohon maaf, government fee total hampir 5.000 USD. Nanti bisa kita hitungin ya Pak ya. Ini nggak semuanya dimasukin karena ada yang masuk ada yang visa dari luar berbeda, visa dari dalam berbeda. Tapi balik lagi, tergantung, Ibu Dina, sorry. Tergantung nanti jumlah family member. Mohon maaf, Ibu mau tanya apabila kita meninggal sebagai turis akan mempengaruhi kesuksesan visa? Enggak ada sama sekali, kecuali kita pernah bekerja secara ilegal, itu akan mempengaruhi kesuksesan. Jadi nanti di awal kita akan minta kok general question, minta diisikan untuk general question. Bu, apakah Maple Corps ada bantuan keuangan untuk apply B3, Pak? Ada bantuan keuangan nggak, Pak? Siapa tahu Maple Corps sekarang jadi perbankan. Ya, student loan itu hanya untuk student ya, untuk yang bachelor ataupun untuk master. Jadi untuk FB3 ini ya belum ada ke sana ya, Mbak Lydia ya. Belum ya Pak ya? Belum sampai sana. Nanti dipikirkan. Oke, next. Iya, jika saya bawa anak kecil usia 6 tahun, apakah ada pekerjaan yang diperbolehkan bawa anak? Mbak Lydia, mungkin kita harus jawab berapa ini lagi. Sorry, saya ini banyak kah? Soalnya banyak sekali. Banyak ya? Oke, gini. Karena Yohanes kita nggak punya waktu banyak. Pak Yohanes di sini juga waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa jawabin satu-satu. Boleh besok langsung dihubungin ke Pak Iwan atau Pak Endro. Nanti kita akan bikin schedule konsultasi. Oke? Ya, betul. Mari ya Pak Ibu ya. Ya, kita lanjut ke Pak Yohanes karena ini informasi Pak Yohanes ini sangat-sangat berharga. Penting. Nggak mungkin Pak Yohanes kita ganggu tiap saat nanti. Dia khusus ya untuk men-sharingkan ya. Halo Pak. Ya, silakan. Oke. Pak Yohanes? Halo, iya. Are you there? Iya, nah, masih di sini. Pak, boleh kita minta sharingnya Bapak. Mungkin mungkin tadi sewaktu Pak Endro menjelaskan disclaimer di awal, itu belum banyak yang hadir di sini ya. Jadi saya ulang, saya akan ulang lagi. Pak Yohanes ini bukan klien dari Easy ini ataupun Maple Corp. Oke. Jadi Pak Yohanes adalah salah satu teman saya yang memang sudah lama mengapply green card dan baru-baru ini saja baru menerima green card-nya dan sudah berada di Amerika dan sudah bekerja selama berapa bulan. Oke. Nah, jadi kan banyak yang bertanya selama ini, EB3 ini benar nggak sih? Gitu loh. Ini green card atau visa kerja atau apa gitu loh. Nah, jadi kita memerlukan orang yang memang dari Indonesia yang sudah ada di sana, gitu kan ya. Supaya nyambung. Clear ya, supaya clear ya. Nah, jadi Pak Yohanes, makasih ya atas waktunya yang sudah disediakan. Boleh nggak Pak di-sharing sedikit mengenai mungkin di awal dari kenapa sih Bapak pengen bermigrasi keluar? Oke. Selamat pagi ya waktunya ya di Amerika. Selamat malam juga waktunya di Indonesia. Oke. Perkenalkan nama saya Yohanes Wijaya. Kebetulan saya lagi ikut program EB3. Program EB3 ini saya bilang cukup menarik ya, cukup baik. Awalnya saya tuh nggak kepikiran mau ke US. Nggak kepikiran sama sekali. Apalagi saya dulu punya teman, tetangga saya juga, dia ke Amerika. Ke Amerika itu dengan visa turis. Dan ngajak saya untuk minggat gitu ya ke Amerika dengan satu keluarga. Saya bilang saya nolak, saya nggak mau gitu kan. Saya takutnya kan nggak ilegal tuh kan nggak enak ya. Nah, waktu itu ada namanya program EB3. Modelnya kayak gini sama, ya kan. Saya tarik tahu dulu EB itu apa. Dan akhirnya saya sangat tertarik dengan EB3 karena dengan EB3 itu buat saya itu menariknya kenapa? Harga murah, ya, worth it dengan harganya,
dan kita bisa mendapatkan namanya green card gitu ya. Dia bisa mendapatkan permanent resident. Nah, EBT itu beda sama work permit ya. Work permit itu temporary permanen, hanya sementara ya. Tapi kalau permanent resident itu udah kita dapetin tuh 10 tahun. Sama kita dengan warga negara Amerika. Cuma yang membedakannya hak-haknya semua sama, yang membedakan kita tidak bisa pemilihan presiden dan untuk bekerja di pemerintahan aja. Cuman itu aja. Jadi sebenarnya saya nggak punya tujuan ke Amerika, tapi saya ingin mencoba proses dan akhirnya juga istri saya setuju, akhirnya sepakat ya, akhirnya saya ikutin program EB3. Dan akhirnya proses itu cukup lama ya, nggak singkat ya. Teman-teman nanti kalau sampai tertarik EB3, jangan berpikir EB3 itu dalam waktu setahun, wah kayaknya harus berangkat gitu ya. Itu membutuhkan waktu, proses demi proses. Itu kan ada mulai dari pemilihan job offer, ya nanti mulai dari LC, mulai dari I-140 itu kan perubahan, nanti mulai dari sana udah pengisian DS-260, udah gitu proses dari situ langsung interview. Nah itu proses, semua proses demi proses itu. Jadi prosesnya bukan 1 bulan 2 bulan, ada yang 6 bulan, tahap demi tahap, step-stepnya gitu. Nanti kurang lebih bisa ya, kalau cepat banget sih 1,5 tahun sampai 2 tahun lah, 2 tahun udah oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau tanyakan gitu ya, sebelum saya lanjut yang lain? Berapa lama dulu prosesnya, Pak? Saya kurang lebih, sebenarnya saya tuh proses awalnya tuh kan di akhir 2019, waktu sebelum COVID, tapi saya ada masalah di akte lahir saya, karena saya kan harus ada nama Wijaya, waktu itu akte lahir saya memang ada Yohanes doang. Akhirnya saya proses itu cukup lama, karena kan harus persidangan, ada perubahan. Itu kurang lebih 3 bulan waktu itu saya nunggu. Jadi kalau saya bilang prosesnya berapa lama, kurang lebih sih 2 tahun. 2 tahun saya proses. Sampai mendapatkan approval dari US dari embassy ya. Interview sampai saya berangkat itu ya 2 tahun. Gitu. Berarti selama proses lumayan deg-degan ya, Pak ya? Ya pokoknya selama proses nanti kalau teman-teman tertarik ya, jangan sampai ikutin aja prosesnya, pantau aja gitu ya. Saya bilang sih EB3 sangat worth it bagi saya. Ya, saya mengeluarkan uang misalnya 22.700, kalian aja lah sekarang dolar berapa ya, anggap 15.000. Tapi kalian tuh bisa berangkat dengan istri dan anak gitu. Iya, 15.000. Selama anak itu masih di bawah 20 tahun, itu ikut sama orang tua. Jadi green card itu akan dapat satu keluarga. Jadi bukan hanya bapaknya aja atau istrinya aja sebagai misalnya yang utama gitu ya, tapi semua keluarga bisa ikut gitu maksudnya. Gitu. Nah, terus tadi kan ada yang pertanyaan lagi ke saya, embassy itu tanya apa aja sih? Sebenarnya pertanyaan interview itu simple aja sih, simple. Karena teman-teman itu kan nanti ke EB3 itu kan udah ada job offer ya, udah ada pekerjaan di Amerika gitu loh. Jadi nggak luntang-lantung gitu ya. Apalagi kalau kita baru pertama ke Amerika, belum pernah ke Amerika, tiba-tiba ke Amerika, kita nggak tahu ya negaranya seperti apa, dan nggak tahu mau gimana, dan gimana gitu ya. Nah itu kan pasti bingung ya, tapi karena teman-teman nggak usah pusing, karena udah ada kerjaan. Yang pastinya itu nanti akan digayat oleh agennya, nanti dengan easy IMI ini, nanti digayat bagaimana proses demi proses, sewa apartemen, ya kan, nanti pengurusan driver license dan sebagainya, gitu. Itu sih sebenarnya bisa gampang sekali sih. Karena saya juga sekarang kan tinggalnya di Ohio, di kota kecil, semua saya lakukan sendiri, tanpa ada guidance dari siapapun ya. Gampang kok, gampang. Yang penting kita bisa bahasa Inggris. Jangan sampai bahasa Inggris kita tuh ya ibaratnya tuh ya cuma bisa yes no doang ya, tapi ya setidaknya ngerti dan bisa ngomong lah. Itu penting banget karena kita kan di negara orang lain ya, negara Amerika, dan bahasanya adalah Inggris. Itu udah pasti harus gitu. Gitu. Ada lagi mau ditanyain? Terus berapa lama sih Pak Bapak berpikir untuk bermigrasi sebelum akhirnya Bapak memutuskan untuk bermigrasi? Saya itu sejak tahu EB3 itu saya tuh kurang lebih ya butuh waktu sama istri itu kan butuh sepakat ya, karena kan ibaratnya ini kan keputusan benar-benar migrasi ya, bukan hanya keluar kota gitu ya. Itu butuh ya kurang lebih
2 minggu 3 minggu lah saya discuss sama istri sambil berdoa gitu ya, memastikan keputusan yang ini ya udah akhirnya saya sepakat gitu. Termasuk cepat ya Kak ya. Mm-mm. Selama pengurusan green card kemarin, apa aja kendala yang Bapak ada? Kendalanya itu ya pertama saya kan tadi di akte lahir, itu dari saya sendiri ya. Tapi proses demi proses itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada selama kita nggak punya catatan kriminal ya, misalnya di negara lain ya, misalnya kita kan sering pergi ke Eropa kemana ya, nggak ada kriminal, nggak ada backlist lah ibaratnya, itu nggak ada masalah, semua perusahaan lancar gitu. Yang paling lama itu saya menunggu dari proses dari interview waktu itu, yang interview yang cukup lama 3 bulan, ada 3 bulan. Dan waktu itu saya itu waktu itu berapa kan lama waktu itu Pak? harusnya cepat Bulan karena ya? waktu itu kan dari medical check up itu kan langsung interview tuh ya, berapa minggu kemudian tuh di interview. Nah kebetulan waktu itu cukup lama di embassy karena kan saya cek itu kan waktu itu lagi COVID, itu kan lagi numpuk tuh dokumen-dokumen di imigrasi, banyak orang apply, jadi kan tertunda waktu di apa namanya pandemi ya. Nah, jadi waktu itu saya itu cukup lama saya nunggu sampai ada 3 bulan mau interview, dan akhirnya diminta lagi untuk medical check up ulang gitu loh. Medical check up ulang, setelah itu langsung prosesnya cepat, nggak akan lama dari situ, nggak sampai 1 bulan. Karena pandemi kemarin ya. Ya, langsung Ya, visanya karena di buka tutup sih kemarin imigrasi semua waktu itu kan imigrasi prosesnya ya. tahun 2022 ya, akhir ya saya. Iya. Iya, 2022. Karena Bapak nyampe di Maret kan ya? Saya nyampe di Amerika itu Januari akhir. Januari akhir ya? Iya. Berarti approval-nya di Desember? Iya, ya di Desember. Sebenarnya bukan Desember, November sebenarnya. Oke. November 2022 saya udah di-approve. Oke, nah mungkin saya pengen tanya juga karena ada beberapa audiens atau beberapa klien yang dulu pernah menanyakan, itu pekerjaan di sana ataupun employer di sana memperlakukan kita dengan baik? Ya, sangat baik. Jadi gini ya, saya amazing banget ya tinggal di Amerika. Amerika itu kan pikiran orang itu kan negara bebas ya. Dan apalagi ada isu-isu orang tembak-menembak dan sebagainya. Yes, itu ada, tapi nggak semua state gitu ya. Ada daerah tertentu, dan itu pun nggak seperti orang pikirkan bahwa Amerika itu negara yang bahaya dan sebagainya. Enggak. So far selama saya tinggal di Amerika, itu lebih baik daripada tinggal di Indonesia, jujur sih ya. Karena saya kan tipenya kan tahu ya, kalau di Jakarta macet ya sebagainya. Orang Amerika itu punya budaya tuh sangat menghargai orang dan respect dan sering ibaratnya tuh menghargai orang gitu loh. Contoh aja ya, kalau kita buka pintu, kalau di Indonesia kita buka pintu mall, kita buka langsung masuk kan. Kalau di sini mah enggak, mereka tuh nungguin kita masuk baru mereka tutup gitu loh. Satu. Dan budaya di sini itu kalau kita makan di restoran manapun junk food ya. Dan itu tuh mereka itu langsung udah terbiasa, kita tuh bersihin mejanya, taruh tempat di tong sampah gitu, udah ada tempatnya, udah di situ. Itu budaya Amerika. Dan selalu budaya Amerika tuh menyapa orang, "Hi, how are you?" Gitu kan, "I'm good, thank you," gitu kan, selalu begitu. Selalu nanya gitu kan, "Apa kabar kamu? Kamu baik-baik aja?" gitu. Selalu begitu. Itu budaya Amerika. Dan yang pastinya kalau naik kendaraan, walaupun itu di persimpangan itu misalnya sepi ya, ada lampu-lampunya namanya stop gitu ya. Mereka tuh stop dulu, lihat kanan kiri ya, dan mereka baru jalan. Jadi di sana tuh ya jarang ada polisi, saya tuh jarang bilang. Kalau di kita kan polisi di mana-mana ya, ada di perempatan lah, ada di mana. Kita tuh jarang polisi. Jadi mereka tuh udah benar-benar taat gitu. Kalau misalnya di perempatan naik mobil berhenti, siapa yang dulu ya yang maju. Kadang-kadang mereka kasih tanda maju dulu gitu, maju. Itulah budaya Amerika yang saya lihat gitu loh. Dan benar mereka tuh respect banget gitu. Di berita. Iya, di berita-berita itu sih itu sebenarnya ada, bukan nggak ada. Tapi
so far sih nggak usah takut ya, biasa-biasa aja, aman-aman aja sih Amerika. Dan Ya, saya itu melihat itu Amerika itu punya sistem bagus, ya. Dan itu juga kita itu pemegang green card, apalagi pemegang green card. Kita itu disupport banget sama pemerintah Amerika. Sekolah anak dari mulai SD sampai SMA itu gratis, nggak bayar. Gitu. oke. Apalagi nanti kalau misalnya ada orang yang gajinya misalnya UMR lah ibaratnya per tahunnya itu misalnya di bawah 27.000 ya atau misalnya di bawah 35.000 itu kita bisa mengajukan ke pemerintah state tertentu untuk kita mengajukan subsidi. Jadi nanti punya anak berapa dan gimana pemerintah akan memberikan subsidi setiap bulan. Itu tuh ada. Tapi so far Itu tuh ada di bisa Amerika. mengcover, Pak. Pekerjaan Bapak bisa mengcover biaya Oh hidup bisa, dan bisa, menabung bisa banget. banget ya. Bisa banget. Bisa. Jadi jangan Balik takut modal ya berarti ya, nanti Pak ya. apakah gajinya misalnya di Amerika bisa menutupi nggak kehidupan? Bisa. Nabung bisa Bisa nggak? ya. Bisa banget gitu. Nah itu udah Oke. ada pertanyaan Mbak Ini Lydia, ada dari silakan. Bu Alfa ya. Halo Bu Alfa. Boleh di-unmute, Bu? Ya, Halo halo. Bu Alfa. Wah, ya. Ya, Ya, silakan Bu. oke. Jadi aku mau singkat aja. Mungkin berarti ini tuh langsung bayar di depan, terus sudah automatically dia bakal langsung jadi green card Ada atau prosesnya, gimana? Bu. Ini memang proses green card, tapi kan harus kita mencarikan pekerjaan dulu. Setelah mendapatkan pekerjaan, employer tersebut akan diaudit dulu oleh Department of Labor. Setelah si employer dinyatakan lolos untuk mensponsori orang dari luar, karena memang di dalam mereka tidak menemukan orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut, dan mereka juga bisa memastikan tidak ada criminal record di employer. Nah, maka itu dinyatakan lolos, kita masuk lagi ke stage berikutnya, yaitu pengurusan I-140. I-140 ini yang diaudit adalah si klien, background-nya. Nah, itu nanti mulai dari kita pernah bekerja di mana aja, itu semua harus kita buktikan untuk dokumen-dokumennya. Jadi Nggak, mereka juga melihat sampai kalau nanti untuk dokumen, approval. oke. Iya, Nggak, maksud saya, dokumen. Bukan paspor asli ya, Bu ya. Paspor asli akan diminta nanti di akhir. maksud saya untuk biayanya itu harus taruh di depan. Bertahap, Bu. Ada tiga tahap nanti. 3 term. Nggak langsung 22.000 langsung di awal. Jadi nanti di awal 10.000, kedua nanti 6.000, ketiga 6.700. Berarti kalau tadi yang untuk jalur sponsor untuk studi gitu tuh juga ada. Study bisa nanti dari Pak Andrew. Harus konsultasi one on one nanti. Itu panjang Oh, nanti, oke. ada prosesnya nanti. Bu. Ada Sesinya prosesnya. khusus sesi. Nanti Oke. akan dilihat lebih kemana yang Ya. sesuai dengan profil Ibu, sesuai dengan finansial, dan sesuai dengan tujuan Ibu. Oke. Oke. Ada pertanyaan yang Harus konsultasi one on one nanti. Terus ini yang Pak Andri itu loh, Bu, Mbak Lydia. Andri Purba. Andri Purba. Oke, Andri Putra. Jadi ini landed sudah pegang EB3 untuk 10 tahun dan nanti untuk kota apa? Anak langsung bisa free edu, spouse dan family juga ikut EB3 bisa langsung kerja juga. Apakah klausul khusus kita dengan company kita akan hire pekerja? Gimana? Kita tanya kesaksian Pak Yohanes. Testimoninya. Langsung bekerja, Ya, langsung dapat silakan. green card nggak, Pak? Oke, landed ya, detail untuk. Jadi gini, ini juga saya baca kan dari teman-teman ada nanyain ya. Sebenarnya job offer itu dari mana? Itu job offer itu nanti dari jadi gini, kita proses dari agensi ini
sebelum kita proses, misalnya kita udah screening nih sama Bu Lydia kan udah screening, nanti kita itu akan memilih job offer, ditawarkan pekerjaan gitu kan. Pekerjaannya di mana, kita setuju nggak, step-nya di mana, gajinya berapa. Nah, nanti dari kita udah pilih, baru kita dibawa nanti dokumen kita itu ke employer-nya gitu kan. Gitu. Nah, disitulah nanti kita mendapatkan job offer. Jadi kalau tanya kerjaannya apa, udah dapat gitu. Nanti tinggal tanya aja sama Bu Lydia gitu kan, pekerjaannya apa aja, ada di step mana, dan salary-nya berapa per hour gitu ya. Gitu. Jadi Anak apakah bisa langsung free kerja? education nggak, Kak? Kenapa? Anak bisa langsung free education nggak? Maksudnya gimana? Sorry. Anak setelah Bapak mendapatkan green card, anak bisa Hah? langsung free education nggak di sana? Dan istri Oh, apakah bisa. langsung bekerja? Bisa. Misalnya gini, job offer itu ada di state mana? Misalkan ada di Ohio, misalnya ada di Virginia, West Virginia, atau di mana ya kan? Karena kan Amerika kan besar ya state-nya. Misalnya pilihnya di mana state itu, ya nanti kita bisa mengajukan anak untuk langsung sekolah. Daftarnya apa aja? Bawalah kayak apa sih? Imunisasi itu penting, vaksin anak dan data-data anak sekolah itu langsung ngajuin ke apa namanya, ke sekolah. Itu dengan kita tuh nanti bawa dokumen dari bahwa kita tuh pemegang green card gitu, dokumen-dokumen kita. Nanti kita itu dapat bukan hanya green card, kita nanti dikasih SSN, Social Security. Nah, Social Security itu apa? Itu salah satu juga diminta sama setiap kerja dimanapun, karena itu akan mengetahui siapa kita gitu. Jadi Social Security itu nanti kita bisa bayar pajak di situ. Nanti pokoknya ditanya. Jadi kita tuh kredit skornya kita itu akan kelihatan lah. Kita tuh di situ di Social Security kayak pajak gitu, pajaknya kita gitu. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Kalau udah pegang green card sama punya SSN, itu mau apa aja bisa. Teman-teman mau punya uang, mau buka usaha juga bisa gitu ya. Mau kerja di mana aja pasti gampang. Karena gini, di Amerika itu cari kerja gampang, saya bilang, nggak susah. Kalau di Indonesia kan susah ya, kita harus ngelamar dulu. Ini mah kadang-kadang saya jalan ya, nyetir mobil di pinggir jalan itu tuh tulisan no hiring, no hiring, no hiring, banyak banget no hiring. Di Amerika kalau kita mau kerja, ya apa aja ya, tapi ya apa aja itu gampang, gampang. Yang penting mau Dan gerak ya Pak ya, prosesnya mau itu nggak usaha ya. susah, prosesnya nggak susah. Hanya interview, ya interview. Kalau misalnya kamu mau tertarik dengan apa, job offernya apa, ya udah, tinggal langsung nanti masuk, nggak tunggu lama lagi gitu. Di Amerika tuh seperti itu. Nah, ini ada yang nanya, klausul khusus kita dengan company yang hire pekerja ada nggak, Pak? Nah, ini kita langsung bertanya sama Pak Yohanes, saya rasa lebih baik ya informasinya buat Bapak dan Ibu daripada langsung dari saya gitu. Karena Bapak Yohanes yang memang sudah ada di sana dan sudah mengalami, jadi lebih real dia punya testimoni. Klausulnya maksudnya gimana ya? Klausul misalnya kontrak kerja, mungkin itu yang ditanyakan. Oh iya. Jadi sebenarnya dari awal sebelum kita berangkat itu kan kita udah dapat job offer. Ya, job offer itu salah satu kontrak kerja kita sebenarnya dengan company yang ada nanti di Amerika. Nah, cuman peraturannya kan bahwa pemegang EB3 itu kan sebenarnya visa sponsor yang disponsori oleh perusahaan yang kita kerja nanti di Amerika. Jadi berharap itu kita bekerja tuh bukan hanya buat 3 bulan, lalu itu kita out gitu ya, pindah kerja atau kita mau pindah state nggak bisa. Jadi memang harus stay dan kita bekerja minimal 1 tahun, 1 tahun. Ya di situ. Setelah 1 tahun boleh nggak kita pindah kerja? Boleh. Oh, ya. Boleh. Dan kita mau cari kerjaan lagi di tempat lain juga boleh, nggak ada masalah. Gitu. Bu Ira tadi ini udah ditanyakan ya Bu ya untuk yang pertanyaan di embassy gitu loh. Yang pertama setelah sampai masalah dokumen, maksudnya pertanyaan yang disampaikan. Ini tadi udah, jadi kalau sama 6 bulan. Bapak Yohanes ingin bertanya sekarang. Bapak kerjaan di bidang apa? Oke, saya sekarang bekerja di perusahaan. Saya perusahaannya salah satu perusahaan besar gitu ya, pabrik juga. Terus juga saya karena ada waktu, jadi saya juga part time.
part time. Jadi saya ada 2 job gitu di Amerika. Karena kan Hebat saya juga. saat ini tinggal sendiri. Kebetulan istri saya lagi ke Indonesia. Nanti juga nanti Oktober balik lagi. Karena kan anak saya masih sekolah Sudah bisa kelas 2 bola-balik ya, SMP. Pak? Sudah bisa Iya, istri bola-balik jadi ya, jadi Pak? gini. Nah, ternyata nih, Ya, saya baru ya. tahu ya, pemegang green card itu tidak boleh keluar dari negara Amerika lebih dari 6 bulan. Oh, oke. Karena anak saya kan masih sekolah di Indonesia, masih di Jakarta, Ya, masih sekolah. Jadi mau nggak mau kan terusin sekolahnya sampai nanti junior sekolahnya selesai, baru pindah SMA-nya tuh ke Amerika, permanen Oh, oke. semuanya. Jadi dia pulang pergi gitu, kalau mau. Lucu Gitu. juga ya, bola-balik. Oke, ini dari Ibu Ya. Jess. Kalau masih single bisa nggak membawa ortu? Kalau masih single, Ibu berangkat single dulu sampai Ibu mendapatkan green card. Ini saya yang jawab ya. Sampai Ibu mendapatkan green card, baru nanti Ibu boleh mensponsori orang tua. Jadi Ibu juga harus Possible ya. menunjukkan proof of fund. Kalau Ibu memang bisa menjamin orang tua Ibu untuk hidup di sana. Jadi nggak luntang-lantung di sana. Bisa ya, Mbak Lydia. Oke, sekarang Ibu Ava. Oke, ya. Lagi Oke, Bu Ava, silakan. ke Pak Yohanes ya, Bu. No. Udah selesai kok tadi. Oh, oke. Ya, tadi. Ini tadi. Oh, itu yang tadi. Soalnya masih Iya, ini tadi. tangannya tadi. Masih Oh tangannya iya, masih maaf. begini. Ya, Bu, Iya. boleh nanti kalau mau lebih Saya udah detail. langsung sama Pak Andrew. Andrew ya. Cuman belum Ya. dibales. Nanti Iya, aja udah. deh, nggak apa-apa. Oke. Ya, Yuk. langsung nanti ke Pak Andrew atau Pak Iwan. Ada lagi nggak pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada Saya nggak lagi ada. ya? Oke. Nah, Pak Yohanes sendiri mungkin kira-kira tahun depan ada rencana untuk pindah kerja kemana, Pak? Saya sih kayaknya tetap stay dulu di Ohio ya. Karena di Ohio itu kan saya lihat minimal wage-nya salary itu lumayan gitu ya. Masih standarnya tuh lumayan. Terus kedua living cost-nya nggak terlalu gede gitu ya. Nggak terlalu gede. Jadi saya juga kan sekarang udah punya 2 job gitu kan di sini, part time sama job yang full time. Jadi saya bekerja 2 perusahaan. Karena saya masih single gitu kan, ibaratnya di sini kan single, jadi saya udah kerja aja waktunya daripada diem kan. Jadi kerja gitu. Nah, ya jadi saya mau mungkin sampai nanti lihat sampai 2 tahun kemudian kalau udah mencukupi tabungannya gitu kan ya, baru saya pindah state gitu. Nah, pindah state itu nanti saya baru cari tempat yang benar-benar nyaman buat saya kerja, istri juga bisa kerja, atau nanti anak juga sekolah bagus gitu ya di sini. Ya itu sih tujuan saya. Ini ada satu lagi. Boleh. Selain biaya 22.700 dan untuk government, adakah minimal amount untuk POV yang perlu disiapkan? Oke, saya coba jelaskan, nanti Bapak bisa tambahkan ya. Nah, kalau untuk Ibu Tri sendiri, karena ini memang sudah ada JAK offer, sebenarnya tidak ada minimal amount yang harus dipersiapkan. Nggak ada ketentuan kita harus mempersiapkan dengan satu orang, misalnya let's say kita harus mempersiapkan sekitar 17 atau 18 ribu dolar gitu kan ya, dengan satu keluarga dengan berapa anggota family gitu, kita harus mempersiapkan 20 sekian, itu nggak ada. Cuma tetap kita harus mempersiapkan untuk kehidupan kita di sana, mungkin sekitar untuk 6 bulan ke depan gitu. Oke, Pak. Bapak bisa tambahkan? Pak Yo? Ya. Boleh ditambahkan, Pak? Yang mana apa, sorry? Selain biaya 22.700, adakah berapa kira-kira minimal amount yang Bapak bawa ke USA untuk bisa mengakomodir Bapak punya kehidupan di sana selama berapa bulan? Oke, gini. Saya cerita dulu ya. Ke Amerika itu udah pasti kan kita perlu tempat tinggal ya, pertama. Awalnya saya ke Amerika itu saya pasti akan sulit untuk kita untuk bisa sewa apartemen, sewa rumah tuh pasti sulit ya. Karena di sini tuh strict, mereka tuh akan meminta dokumennya apa. Apalagi kita kan nggak punya credit score dan sebagainya ya. Jadi saya itu pakai namanya Airbnb. Saya sewa selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itulah proses saya memulai dengan namanya proses
proses dokumen-dokumen yang harus saya penuhi di Amerika. Contohnya, saya buka namanya nomor telepon, ya kan? Nomor telepon itu kan pasti hanya pakai paspor bisa, gitu kan? Nggak ada masalah. Punya nomor telepon Amerika. Kedua, saya harus membuka rekening bank. Nah, rekening bank itu nggak gampang juga. Pasti akan dilihat kredit skornya kamu mana, dokumen kamu mana, gitu kan? Waktu itu saya tunggu buka rekening itu sampai punya namanya SSN saya keluar, Social Security saya keluar, tanpa green card saya belum keluar ya. Nah, saya proses itu waktu itu di Bank of America. Nah, kebetulan itu bisa dan akhirnya saya di-approve. Dan bersyukurnya lagi saya bisa mengajukan kartu kredit gitu kan, dan itu pun di-approve gitu ya. Dan itu bisa membangun namanya credit score. Setelah saya punya green card, sambil nunggu green card, nah saya kan waktu itu butuh namanya driver license, SIM lah ya di sini, karena kan saya harus beli mobil dan sebagainya, itu harus butuh driver license. Dan akhirnya saya proses driver license itu yang cukup sulit sih, driver license, karena gini, saya nggak tahu peraturan Amerika kan beda sama Indonesia ya. Tata caranya penyetirnya itu saya nggak mudah gitu buat saya ngertiin, karena kan baru berapa bulan nggak nyetir, tiba-tiba ke Amerika nyetir, karena di Amerika itu taat banget sama namanya rambu-rambu banget gitu, taat. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan berhenti di mana, garis di mana, line di mana, itu nggak bisa. Jadi memang udah ada aturannya semua gitu. Itulah Amerika ya gitu ya gitu. Nah, yang saya mes ini kan ada tanya nih, kalau kerja di factory itu buat cewek aman nggak? Aman. Di Amerika saya kasih tahu ya, yang saya mengagumkan kembali ya, di sini itu kerja tidak ada batas umur. Saya melihat banyak orang-orang yang sudah berumur di atas 60 itu masih kerja dan masih kuat, masih aktivitasnya luar biasa seperti anak muda. Dan mereka tuh masih kerja. Yang mesnya lagi nih ya, saya kan masuk satu perusahaan besar lah, pabrik gitu ya. Waktu saya training di sana, itu ada satu orang itu kayak tunarungu ya, mungkin nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Pada saat training itu dia menggunakan penerjemah yang pakai tangan-tangan begitulah, saya nggak ngerti. Dan perusahaan itu masih mau terima orang loh, masih terima orang untuk bekerja loh, bayangin. Pabrik itu ya, perusahaan itu. Bayangin ini Jadi nggak perusahaan ada besar gitu. diskriminasi Iya, nggak ras, ada diskriminasi. sosial, Jadi nggak mereka apapun tuh lah ya, Pak, ya. welcome gitu sama orang-orang yang cacat ya, sama orang-orang yang nggak bisa itu mereka welcome gitu. Kalau kita di Indonesia, coba bisa nggak kan orang itu kerja kayak begitu? Mana bisa gitu kan? Nah itu yang buat saya tuh lihat Amerika tuh menghargai orang, menghargai gitu loh ya. Jadi yang nggak usah takut lah untuk kerja di Amerika gitu kan. Ya mungkin Nah saya ini ada bisa tanya, tambahin, Pak, boleh? sedikit. Selama ini kita juga belum pernah mendengar dari orang-orang yang apply EB3 atau sudah di sana, kan banyak juga kita punya networking atau partner-partner kita yang dari Filipina, Vietnam atau manapun ya. Klien mereka komplain terhadap si employer. Itu kita belum pernah mendengarkan. Tapi kita banyak mendengarkan klien-klien EB3 yang sudah di-approve green card-nya, itu mereka cuma bekerja 3 bulan, di sana 2 bulan, udah itu Ya, pergi. saya bilang sih jangan ya, jangan. Maksudnya gini, walaupun kita udah pegang green card nih ya, tetaplah kerja sesuai dengan aturan minimal 1 tahun. Kenapa? Kalau sampai nanti kita misalnya, kita udah bosan nih perusahaan ini, udah cari kerjaan baru aja gitu, kita kabur gitu ya, ibaratnya pindah gitu ya, jangan. Karena nanti kita di blacklist lah nama kita, apalagi kan kita pegang green card. Di-revoke ya. Nanti kan kita kan pasti akan memperpanjang kan setelah 10 tahun, ya kan? Nanti ada catatan gitu loh, ada catatan jelek, janganlah. Jadi ibaratnya coba bekerja minimal 1 tahun. Nah, ini kan ada pertanyaan, kerja di full time di Amerika tuh berapa lama sih? 8 jam. 8 jam, 1 minggu 5 hari. Jadi ada libur 2 hari. Nah, hitungannya gimana? Hitungannya per hour. Jadi di Amerika itu dibayar per jam, bukan kayak di Indonesia per bulan ya. Jadi selama kamu kerja di situ, kamu dibayar. Ya, gitu. Jadi anytime kapan kamu saja mau keluar, itu terserah kamu gitu. Nah, itu penggajiannya berapa lama? Per 2 minggu, bukan per bulan. Per 2 minggu itu ada namanya paycheck, penggajian, gitu loh.
Oke, ini dari Pak Made Bayu Kusuma. Kalau apply-nya langsung dari USA biayanya sama nggak? Kalau Bapak udah di USA ya. Boleh besok kita ngobrol dulu Pak, karena itu saya harus tanyakan dari lawyer kita yang menentukan harga bukan kita. Yang menentukan harga adalah lawyer. Oke. Nah, kemudian di sini di tempat pekerjaannya Pak Yohanes, apakah ada pemegang EB3 yang lain? Udah ada. Jadi gini, misalnya nanti kan teman-teman kan proses EB3 nih, udah pasti kan memilih namanya perusahaan yang teman-teman mau. Nah, perusahaan yang teman-teman mau itu udah pasti nanti ada juga yang orang proses EB3. Wah, waktu itu saya pergi ke Ohio ini, ke perusahaan yang ada di Ohio ini, itu pemegang green card itu yang Indonesia cuma saya doang. Tapi ada nggak dari negara lain? Ada. Waktu itu saya ketemu orang Vietnam, ada orang Filipina, ada orang yang dari Singapura juga ada, pemegang EB3 ada. Gitu. Jadi Oke. mereka bekerja di satu perusahaan itu. Jadi untuk starting package, akomodasi, bank account, dan lain-lain, dan nanti dibantu isi email atau bagaimana? Nah, kalau akomodasi, bank account itu termasuk relokasi ya Pak ya? Kita berikan opsi terhadap klien. Apakah itu mau dibantu apa tidak? Karena sebenarnya itu sama kayak kita pergi travel kali ya, ke luar Ya. negeri. Itu gampang banget gitu loh. Dan karena kita sudah ada juga seseorang yang di sana, nanti juga setelah Bapak mendapatkan green card, kita bisa hubungkan dengan beberapa teman kita yang di sana gitu, yang bisa membantu secara informatif ya. Jangan disuruh Pak Yohanes nanti yang bukain. Pusing nanti Pak Yohanes, tambah Kalau tugas. saya mau tanya, kalau misalnya saya yang berumur 47 tahun depan udah dapat green card, kalau saya mau tanya, kalau misalnya saya yang berumur 47 tahun depan udah next year udah dapat green card, lalu saya mau bayar 3 anak, 19, 12, 19, apakah saya bisa support anak-anak saya untuk pre-education di sana? Oke, jadi kalau udah punya anak gitu kan ya Pak ya, itu tetap kita akan suggest gitu, karena biayanya sama aja, 22.700 mau kita single ataupun family. Nah, itu bawa aja semuanya, apply-kan secara bersamaan. Itu cuma sama kok. Bedanya nanti di harga di visanya aja, karena visa petisi itu kan visa lah per orangnya kan sekitar 300 something gitu loh ya. Untuk petisi 700, tapi petisi itu kan cuma yang bekerja aja yang petisi. Anak-anak nggak pakai petisi. Apakah saya bisa support anak-anak untuk free education di sana? Free education once dapat green card, berangkat ke sana, masuk ke sana, anak-anak bisa langsung study di sana. Biasanya nanti ada penyesuaian untuk adaptasi buat anak-anak kelas di sana. Mereka menyediakan 6 bulan untuk waktu beradaptasi dengan culture, dengan bahasa. Potongan pajak di sana, Pak Yo. Potongan pajak, Pak. Oke. Di sini Saya ada bukan potongan tax pajak nggak consultant sendiri? soalnya, Bu. Iya, ada. Saya kasih tahu aja. Potongan pajak di Amerika itu nggak usah khawatir. Apapun yang kita bayarin ke pemerintah, nanti pemerintah itu akan support kita. Bahkan ada pengembalian pajak nanti. Nah, potongan pajak itu apa aja yang saya baru tahu ya? Ada federal, ada state, ada city, ada SSM, dan ada Medicare. Nah, Medicare itu kecil sih, cuma 1,45%. Kalau SSN itu 6,2%. Itu sebenarnya kalian tuh bayar ke pemerintah, nanti pemerintah akan balikin ke kita. Gitu. Biaya hari tua, Ya, jadi untuk pensiun hari lah tua ya, kita Pak, ya. ibaratnya itu kayak kita tuh jam sostek lah ibaratnya. Nanti kalau kerja itu ada namanya W5, ya W5, terus ada juga kayak pokoknya pajak lah jam sosteknya. Jadi perusahaan itu ada namanya jam sostek. Nah, itu nanti buat kita di hari tua. Setelah kita umur 60 ke atas lah, kurang lebih. Oke. Bu, PIC-nya untuk apply EB3 dengan Pak Andrew kah? Bapak nanti bisa hubungin Pak Andrew dulu untuk schedule konsultasi. Konsultasinya nanti dengan saya yang akan memfilter. Karena kita easy ini adalah design control langsung dari lawyer yang ada di sana. Nah, jadi kita nggak bisa agent, bukan reseller gitu loh. Oke. Bukan makelar ya, bukan makelar. Kita nggak bisa.
Ini bukan untuk dimaklarkan gitu loh. Karena imigrasi itu erat sama human trafficking sih ya Bu ya, kalau untuk pekerjaan apa, jadi pemeriksaannya benar-benar ketat. Free education termasuk yang kuliah ya, secara free di sana. Free education biasanya dari umur sekolah, mulai masuk sekolah sampai SMU. Kuliah tetap berbayar tapi lebih murah. Benar nggak Pak? Pak Yohanes? Iya. Saya mau jawab pertanyaan ini nih, Bu Julian ya. Oke. Kesehatan di Amerika mahal, yes mahal. Makanya kita butuh asuransi, ya. Di sini Amerika mobil aja semua diasuransi. Kalau nggak diasuransi itu ilegal, ya. Jadi mobil aja harus diasuransi, apalagi manusia gitu ya. Jadi di sini itu harus ada namanya asuransi. Nah, kalau kita kerja di perusahaan, nanti kita tuh ada namanya isi form, namanya W5 atau W4 ya. Nah, itu tuh kita mencatat kita tuh punya anak berapa, kita punya tanggungan berapa, apakah istri itu kerja atau tidak. Nah, kita masukin tuh data-data itu. Anak 1, anak 2, anak 3, itu nanti potongan pajaknya lebih kecil. Lebih kecil. Jadi nggak gede gitu. Nah, nanti returnnya kapan? Saya kan belum dapat return nih. Nah, kalau saya tanya dari beberapa teman yang udah bekerja di Amerika, semua tuh nanti akan ada pengembalian pajak. Bukan berarti gaji kita salary-nya minimal atau berapa, nanti kita nggak dapat, semua dapat. Bahkan ya, yang saya tahu ini dari teman saya yang sudah tinggal di Amerika, itu teman saya punya anak bayi lahir di Amerika gitu ya. Bayinya itu disupport loh sama pemerintah. Dikasih $300 per bulan untuk beli susu, untuk beli makanan kebutuhannya. Itu dengan catatan kita melaporkan ke state ya, ke bagian state, misalnya state-nya, kotanya di mana, dan mereka itu punya tata cara seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kalau dibilang Amerika aman, aman. Semuanya lebih terkendali ya, lebih tersistem gitu semuanya. Oke, mungkin ya kalau tadi yang banyak mengkhawatirkan secara kriminal ya, mungkin aku bisa tambahkan Oh iya. ya. Kriminal itu di Nggak usah mana-mana takut. ada. Nggak usah takut Kriminal gini itu ya. Iya. di setiap negara Teman ada dengan saya tingkat itu ada yang di beda. LA gitu ya, tinggal di LA. Ada satu daerah gitu ya, itu kriminal ada nggak? Ada. Di Philadelphia ada nggak kriminal? Ada. Kata orang kan ada kota zombie dan sebagainya. Itu benar, ada benar. Tapi nggak sampai apa ya, maksudnya di kota itu jadi gimana? Misalnya gini, Jakarta ada nggak rawannya? Ada dong. Ya, daerah yang rawannya misalnya kita ke sana jarak 30 menit gitu ya, rawan. Tapi daerah sini nggak rawan, aman gitu. Turis-turis ada, semua ada, nggak ada masalah. Tapi kita Apalagi milihnya kota di lewat yang tempat saya rawan, Pak. tinggal. Kenapa? Tapi kita milihnya lewat yang rawan pulangnya. Nggak ada masalah selama kita naik mobil ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kok. Ya, Gitu. jangan tinggal di tempat rawan ya. Tinggal di Bronx, jangan tinggal di Bronx. Ya, jadi sebenarnya ya sama aja gitu loh. Cuma ya kita kan juga nggak mungkin lah, kita udah tahu rawan, kita jalanin, kita masukin gitu loh. Udah tahu kita di depan ada lubang, kita lompat ke lubang itu. Nyebur, basah. Iya. Oke. Mbak, kalau sama istri itu? Oke. Tinggal nih Mbak Lydia, karena waktunya nih sudah mepet. Udah berlebih loh. Udah berlebih ya. Masih lebih lanjut. Oke. Semua negara mungkin. Oke. Bu Mega, Mbak, kalau suami istri itu dapat job offer dari agensi nggak? Oke. Nah, kalau job offer hanya untuk aplikan utama yang kita sediakan. Oke. Nah, tapi green card itu berlaku untuk for the whole family. Jadi once ibu dan once aplikan utama mendapatkan green card, itu pasangan dan anak-anak sudah mendapatkan green card juga. Untuk mencari pekerjaan di dalam setelah mendapatkan green card di USA, seperti yang tadi Bapak Yohanes sudah bilang, infokan, itu gampang banget. Ya, dan saya sampai sekarang juga selalu mendengar, kalau kita udah di sana gampang, Mbak, gampang. Bahkan bekerja secara ilegal untuk mendapatkan pekerjaan pun gampang di sana. Tapi untuk menanjak karirnya dengan visa ilegal, apakah bisa gitu kan ya? Disitulah letak perbedaannya. Tapi kalau pekerjaan itu gampang banget, itu ibu nggak usah khawatir gitu loh. Kemana mata memandang di situ ada hiring gitu kan. Jadi dia
Oke, Closing ini berarti statement. udah kan ya? Udah. Nah, Udah karena selesai, Pak. waktu. Udah. Nih. Nah, terakhir deh, Iya. ini pertanyaan terakhir dari Bu Julia. Pak Yohanes, rent unit Pak, Oke. deposit berapa bulan? Oke. Listrik berapa Kalau mahal? rental apartemen itu kan tergantung dari kota dan state-nya, gitu ya. Nah, kita itu ada namanya deposit. Deposit itu 1 kali rent. Jadi misalnya rental apartemen itu $800 misalkan per bulan. Jadi kita ada deposit juga $800. Jadi teman-teman nanti kalau sampai ke Amerika, ya siapin uang dana ya misalnya untuk tempat tinggal itu ya 3 bulan ke depan lah. 3 bulan ke depan gitu. Jadi udah kita siapin gitu. Beserta juga dengan ya kebutuhan sehari-hari di Listrik sini. berapa, Pak? Oh, murah. Saya bayar apartemen itu listrik ini. Kalau kan sendiri ya. Saya kalau di apartemen itu fasilitasnya udah pasti ada kulkas, udah ada kompor listrik, microwave gitu ya. Udah biasanya untuk pencuci piring itu udah ada. Nah, itu semua pakai elektrik ya. Jadi kita bayar listrik. Saya bayar listrik itu sebulan ya. Cuma $12. $12 Oke. bayangin. Kecil kan? $12 saya Iya. bayar. Iya. Nah, jadi apa namanya dan pastinya gini ya, makanan di Amerika mahal atau tidak? Ya kan orang bilang kan bikin wah mahal gitu ya. Saya jujur ya, beli telur 1 box isi 12 itu cuma $1,2. Berapa Murah tuh, Pak? sekali ya. Jadinya? $1,2 isi 12. Kayaknya 15 Saya beli ribu. roti. Kalau kita kan rotinya kan roti apa namanya? Apa sih merek apa dia di supermarket tuh? Kalau roti saya di sini roti itu cuma $1,2. Banyak begini. Panjangnya ada 40 cm. Jadi kalau saya kecuali kita belanja makan di ya, luar kali ya. iya. Jadi kalau saya belanja supermarket ya, kadang-kadang tuh, waduh kebanyakan gitu. Karena saya kan hidup sendiri ya, masak sendiri. Jadi banyak gitu loh. Sekali beli tuh Jomblo. banyak, jadi bisa buat berapa hari kemudian gitu. Sebenarnya kalau buat yang sendiri sih irit banget sih, irit banget. Apalagi Tapi kalau kalau kita bisa masak masak di sendiri luar ya. juga masih bisa. Kalau sekeluarga ya bisa ya suami istri bekerja lah ya. Iya, iya. Itu lebih Oke. bagus lagi Karena suami istri kerja. benar, jadi bisa saling membangun, saling menopang. Oh, Oke. grocery seminggu hidup berapa ya single? Saya kasih tahu ya, kalau saya belanja di supermarket ya, itu paling komplit lah dengan wah, semua beras, telur, saya beli mentega, pokoknya beli daging apa semuanya. Paling kurang lebih $50 seminggu ya. Itu seminggu pun saya masih ada sisa. Kalau single kan ada pertanyaan nih, seminggu berapa? $50. $50. Isi bensin berapa? Di sini kan kalau kita kan per liter ya. Nah, di sini itu per gallon. 1 gallon itu 3,7 liter. Nah, 1 gallonnya itu kalau saya ngisinya bukan yang premium ya, tapi saya udah pertamax itu $3,6. Ya, $1 Kendaraan kurang pribadi lebih gimana, 12.000 Pak? lah. Kenapa? Kendaraan pribadi apakah perlu? Oh, saya Mas atau kendaraan pribadi. pribadi. Di Amerika itu semua rata-rata jarang pakai motor, pakainya mobil. Karena mobil harga di sini itu masih murah, masih terjangkau. Transportasi umum Apalagi jarang Pak Bas. kenapa? Transportasi Taksi? umum. Transportasi umum. Ada. Sebenarnya gini, tergantung state ya. Kalau saya kan state-nya Ohio dan kebetulan saya kan di kota kecil. Jadi untuk kendaraan umum itu susah sekali. Apalagi saya mau cari namanya Grab gitu ya, kayak Uber gitu ya. Susahnya Susah. ampun banget gitu. Jadi harus punya kendaraan. Di sini Sampai jam jarang tertentu orang pakai doang motor, kali ya. Iya. jarang pakai motor. Jadi mobil itu udah kayak kaki kita lah ibaratnya. Berapa Pak Sehari-hari. kira-kira beli mobil second di sana? Nah, beli mobil itu kan kalau second tergantung budget kita berapa. Ada yang 5.000 juga ada, 7.000 ada, tergantung budget. Nah, gampang nggak beli mobil? Gampang. Tinggal masuk ke websitenya. Nah, di Amerika itu, nah inilah negara Amerika ya kan benar-benar struktur ya sistem. Kita kalau beli mobil itu bukan beli dalam kucing dalam karung. Kalau kita kan beli dari dealer kan kita nggak tahu ya itu udah tangan keberapa,
Ya, apakah mesinnya rusak, pernah ke bengkel atau enggak. Nah, kalau kita pakai website, kita buka mobil ini tahun 2014, kita bisa tahu loh, pemegang nama orang yang beli mobil itu, pemegang owner pertama itu siapa, dan dia pernah laporin untuk servisnya tanggal berapa, penggantian ban kapan, udah gitu pernah tabrakan atau enggak, itu ada reportnya. Mobil itu ada reportnya semua. Dan ini owner yang kedua gitu. Itu ada reportnya semua. Jadi kita tuh enak banget gitu. Kita mau beli sesuatu tuh udah jelas gitu. Iya, Enaknya iya. gitu ya Amerika. Benar nggak kayak beli kucing dalam karung ya Pak ya? Iya gitu. Jadi Oke. kita tahu mobilnya kondisinya gimana. Oke. Registration number Sudah. banyak. Ini udah menunjukkan pukul 9 nih kayaknya. Satu question lagi, closing statement ya, Mbak Lydia. Ya. Bu, dari pengalaman sejak 2019, kira-kira dari 10 aplikan berapa yang di-reject sisa EB3-nya? Asumsi semua aplikan eligible dan bersih catatan kriminal. Di-reject di tahap apa? Di level apa? Karena kalau di-reject, reject ini maksudnya definisinya apa? Apakah dia di-reject dari employer? Apakah dia di-reject di I140? Gitu kan ya. Jadi kayak seperti saya jelaskan tadi, misalnya dia tidak mendapatkan job offer, itu akan dicarikan pekerjaan yang lain lagi. Nah, kalau I140 dia belum nyampe, biasanya kalau udah dapat LC-nya, I140-nya juga akan di-approve. Karena LC ini yang kuncinya. LC kuncinya, dan awal kan kita udah screening untuk dokumen-dokumen klien. Cuma ada beberapa orang mungkin yang kalau mungkin ya selama kita nggak ada dokumen palsu, fake dokumen gitu ya, itu kemungkinan di-reject kemungkinan di-reject kecil, oke? Tapi kita tidak boleh memberikan guarantee 100%. Karena yang memberikan approval terhadap green card bukan saya, bukan lawyer. Itu adalah di tangan immigration officer. Oke, jadi yang menentukan juga nanti adalah suatu ibu atau bapak interview. Mereka akan melihat, ini orang genuine nggak ya? Tahu nggak nanti dia tujuannya apa di sana? Dia tahu nggak pekerjaannya apa di sana? Karena ada beberapa yang mereka nggak mau tahu mereka harus bekerja di sana apa enggak gitu. Dan mereka nggak genuine untuk bekerja gitu kan ya. Itu yang agak susah. Makanya kita perlu tekankan di awal, ini adalah program employment base. Pekerjaannya seperti ini. Mau nggak bekerja seperti ini? Kalau nggak mau bekerja seperti ini, beralih ke program yang lain, investasi. Seperti itu. Oke, closing statement, Mbak Lydia. Closing statement. Oke, mungkin kita nggak bisa jawab semua pertanyaan, karena tadi banyak yang skip gitu kan ya. Waktu kita terbatas, karena ya Pak Yohanes nggak mungkin kita tahan di sini sampai semalaman gitu kan ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungin Maple Corp. Nah, Maple Corp nanti yang menghubungkan ke schedulekan ya. Men-schedulekan ke kita. Oke. Oke, Pak Andrew. Terima kasih. Nanti ke Pak Andrew atau Pak Iwan. Terakhir Pak Yohanes. Pak Yo, ada pesan-pesan nggak Pak? Pesan-pesan kah? Boleh. Betul. Ada Bro and Sis nih, audience. Ya. Oke. Saya bilang sih gini, teman-teman mungkin EBT itu apa ya? Saya juga awalnya sama. Teman-teman kalau mau masuk program EB3, saya bilang sih worth it ya. Dibilang harga misalnya 22.700. Worth it nggak sih dengan kita nanti bakal hidup di Amerika, kita ibaratnya 50% adalah warga negara Indonesia, Amerika gitu ya. Worth it nggak sih dengan satu keluarga? Kita misalnya keluarin duit kurang lebih, anggaplah kali $15, anggap 300 juta sampai 400 juta lah anggap ya habisnya. Worth it nggak sih kalian itu punya green card, tinggal di Amerika, kapan saja kalian pulang pergi ke Indonesia bebas gitu ya, bisa kerja, bisa menikmati gitu ya dengan gaji dolar, bekerja dan anak sekolah gratis gitu ya. Worth it nggak sih sebenarnya? Kalau buat saya sih worth it gitu ya. Saya nyesel nggak sih masuk EB3 itu? Nggak nyesel. Karena saya juga udah landed gitu ya di Amerika.
saya lihat kondisi Amerika seperti apa, ya negaranya lebih bagus gitu loh. Karena memang ini negara maju gitu ya, dengan tersistem gitu. Ya buat saya worth it banget. Jadi kalau memang teman-teman dari berpikir, ya cobalah dipikirkan gitu ya. Kalau memang udah sepakat mau migrasi, silakanlah migrasi. Ya, dan harganya pun saya lihat sih nggak terlalu mahal ini 222.700. Kalau saya bilang ini, saya dulu pakai program EB3 lebih mahal dari ini. Ini udah murah saya bilang. Oh, gitu ya. Gitu aja. Oke, kasih clue-nya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yo. Pak Yo, Iya. itu ada yang menanya, kasih lihat Boleh. kondisi Amerika di luar dong kalau pas di ini. Bukan nggak jendelanya Pak Yo. Bro Kenapa, Ensisnya gimana? mau lihat Hah? apa di jendela dikit Oh, Siapa seperti tahu. apa Mau- Amerika. Bapak di Oh. US. oh, Mau saya ngetes, ini Pak, lagi Rio. di Betul nggak? apartemen. Oh, nggak kelihatan ya? Model. Oh, itu kelihatan tuh. Iya, iya. Iya. Ini No, saya no lagi big di hoax apartemen. gitu kan. Nah, pickaxe. Nah ini Oh, apa ya, belakang backgroundnya saya ini. ini I apa namanya? see. Malamnya masih lama ya? Berarti ya malamnya ya. Oh iya, jadi gini, Oh. di Amerika itu ya, kan ada perubahan waktu tuh. Betul, betul. Jadi malamnya lebih sedikit, tapi pagi terangnya lebih banyak. Jadi di sini jam 8 Iya. itu masih terang banget. Apalagi kalau Oh, jam 9 terang banget. terang banget ya. Jadi kalau Betul, misalnya betul. jam 6 sore itu Jam sekitar 5, kurang lebih jam setengah 10. Setengah 10 malam. Oh, iya, iya. Ya, malamnya Gitu. agak lama ya berarti ya Pak Yo ya. Iya, jadi agak lama dia. Oke, thank you banget Pak Yo udah nge-share ya. Oke, Semua semoga ya Pak Iwan ilmunya. udah bisa melihat Oke, keluar. thank you banget Bro Francis kalau Pak mau Yo, makasih banget ya Ya, makasih waktunya banget, yang Pak sudah Yo. disiapkan Sama-sama. buat kita Bro Francis, semuanya. jangan lupa ini direkam ya, ada recordingnya nanti Jangan lupa bentar di lagi Pak. subscribe, Betul, subscribe YouTube kita Maple ya Maple Corp ya, dan juga Iya, iya. Maple Channel dan juga Instagram kita di stay tune terus, dilihatin terus. Terima kasih semuanya. Bro Francis, selamat malam. Mbak Lydia, terima kasih waktunya. Pak Yo, terima kasih. Makasih Pak Yo, Bye-bye. makasih Pak Andrew, Ya, makasih semua semuanya sama-sama. Terima Bapak kasih Ibu. semuanya. Selamat malam, selamat Oke, siang selamat hari. malam semuanya. Selamat Terima malam. kasih.